Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasnima Putri, NIM 1802173, MK Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan konseling anak usia dini. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya, prinsip bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kedua, bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Keempat, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini menggunakan pendekatan yang di dalamnya bimbingan lebih bersifat preventif dan perkembangan daripada penyembuhan. Terakhir, bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling anak usia dini. Menurut Syaodi dan Agustin pada tahun 2014, adanya layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan dengan membantu anak agar yang pertama itu lebih mengenal dirinya, yang kedua mengembangkan potensi yang dimiliki anak, mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh anak, menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan pada jenjang selanjutnya. Selanjutnya, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Selanjutnya, membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan, fisik, dan indranya. Terakhir, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Ruang lingkup bimbingan konseling anak usia dini. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, selanjutnya karakteristik bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, rapor, yaitu hubungan baik yang perlu diciptakan oleh konselor dalam keseluruhan proses konseling. Selanjutnya, empati. Konselor harus menciptakan kebersamaan dengan klien, berjalan bersama-sama, mengikutinya, mengarahkan dan membimbingnya dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, acceptance. Konselor senantiasa menerima dan menghargai klien apa adanya dan tanpa syarat. Selanjutnya, congruence. Konselor harus bisa menjadi dirinya sendiri seutuhnya, memiliki harmoni dalam keseluruhan aspek
aspek hidupnya, menyadari keterbatasan diri, tidak berpura-pura dalam bersikap, dan tidak mencoba menutupi kenyataan tentang dirinya. Selanjutnya, permasalahan bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, anak manja, anak cengeng, anak malu, dan anak tidak suka ibadah. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai pembimbing. Yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru, pembimbing atau konselor. Keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru, pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan program pengayaan. Kelima, membantu pengembangan suasana kelas, hubungan guru, siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang terakhir, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang dimaksudkan itu. Peran guru sebagai konselor. Bagi konselor, pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik sering disebut dengan guru bimbingan konseling atau guru pembimbing. Guru konselor biasanya mengatasi masalah siswa seperti identifikasi masalah. Setiap siswa tidak luput sama yang namanya masalah, entah itu masalah dalam proses belajar. Nah, yang selanjutnya program bimbingan konseling anak usia dini. Secara rinci, bentuk-bentuk program PAUD meliputi pendidikan keluarga dari 0 sampai 2 tahun, taman pengasuh anak. Dari 0 sampai 2 bulan, bisa sampai dengan 5 tahun, kelompok bermain. 3 sampai 4 tahun, taman kanak-kanak. 4 sampai 6 tahun, bina keluarga balita. Program PAUD ini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai dengan tahap perkembangan atau tingkat usia mereka. Pelayanan bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Bidang bimbingan pribadi sosial membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam rangka mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, bidang bimbingan belajar. Bidang ini membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan pribadi sesuai peserta didik yang kreatif. Yang ketiga, bidang bimbingan karir. Bidang bimbingan karir membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai belajar, mengenal jenis-jenis pekerjaan, serta memahami diri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja. Selanjutnya, teknik pengumpulan data bimbingan konseling anak usia dini, yaitu yang pertama observasi, pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.
Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Yang kedua, dokumentasi. Yang ketiga, diskusi. Dan keempat, portofolio. Nah, selanjutnya layanan evaluasi bimbingan konseling anak usia dini. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dalam program bimbingan dan konseling diantaranya yang pertama, kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Yang kedua, keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Keempat, dampak dari kegiatan bimbingan konseling. Kelima, bagaimana respon yang terjadi. Keenam, personel yang terlibat. Ketujuh, perubahan-perubahan yang terjadi serta lingkup luasnya. Nah, langkah-langkah pengevaluasian program bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu dalam pelaksanaannya, evaluasi program bimbingan dan konseling dapat ditempuh. Nah, selanjutnya yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Keempat, mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengetahui program mana saja yang sudah atau belum terlaksana dan program apa saja yang sudah atau belum tercapai hasilnya. Yang terakhir, melakukan tindak lanjut baik dengan memperbaiki program yang kurang tepat maupun dengan mengembangkan atau menambah atau berubah suatu hal yang dapat menunjang keefektifan program. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan evaluasi bimbingan konseling anak usia dini. Pelaporan bimbingan konseling anak usia dini yaitu melalui data yang telah dikumpulkan disebut secara tertulis, nanti kemudiannya untuk dilaporkan pada orang tua anak dalam bentuk parenting dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Pelaporan anak usia dini dalam bentuk rapor. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.